Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana PKL-nya Pagi, kemarin? Pak. Lancar? Alhamdulillah lumayan, Pak. Oh, lumayan. Hati masih setengah-setengah ya. Nah, sudah 9 orang. Oke, bisa kita mulai. Silakan dipimpin doa dulu. Persiapan buat teman-teman semua. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat dicukupkan? Oke, terima kasih. Hari ini kita lanjutkan materi yang 3 minggu lalu ya. Sudah 2 minggu. Mudah-mudahan nggak lupa. Sudah lama. Minggu lalu kita sempat membahas tentang transformasi inverse ya. Nanti inverse dari CDF-nya. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang ini, transformasi secara langsung. Tadi contohnya waktu di StatMat itu kan kita ketahui bahwa hubungan antara distribusi T itu ada kaitannya dengan normal standar sama chi-square. Distribusi F dari rasio chi-square dengan chi-square. Nah, jadi keterkaitan antara distribusi itu dimanfaatkan untuk membangkitkan distribusinya. Dari distribusi lain kita bisa mendapatkan distribusi tertentu berdasarkan lewat transformasi. Nah, jadi perlu diingat kembali keterkaitan antar distribusi ya, diingat kembali. Kalau disempatkan dibuka-buka lagi, atau bisa dilihat dari yang pernah saya upload di Classroom itu, yang hubungan antara distribusi, ada gambarnya, bisa dipelajari kembali itu. Jadi ada beberapa kondisi yang ditemui ketika simulasi dari data yang berdistribusi tertentu. Ya, yang nanti kita bahas itu transformasi langsung dari uniform ke X yang mempunyai PDF fx. Lalu nggak ada transformasi langsung dari uniform ke X, tetapi ada inverse-nya, inverse dari fungsi distribusinya atau kumulatif fungsinya. Kalau ini pakai metode inverse transform yang kemarin kita bahas, yang minggu sebelum pertemuan sebelumnya.
Nah, kalau tidak ada transformasi langsung yang menghubungkan antara U dan uniform tadi dengan Fx, dan juga tidak ada inverse JDF-nya, maka nanti pakai Monte Carlo. Berarti salah satunya asymptote rejection ya. Salah satunya pakai asymptote rejection, contohnya kayak gitu. Itu kalau emang tidak didapat lewat transformasi. Atau bisa ada metode MCMC gitu, Markov chain Monte Carlo, itu juga salah satunya. Itu kalau tidak ada transformasinya, baik lewat inverse transform atau transformasi langsung. Jadi pembagitan bilangan random yang uniform itu sudah standar, pasti kebanyakan sudah ada di paket-paket program tertentu. Nah, maka ini yang dimanfaatkan untuk membangkitkan distribusi lain. Jadi pada prinsipnya gini, JDF itu kan rentangnya antara 0,1 ya. Ya kan total peluang 1. JDF juga antara 0,1. Nah, jadi JDF itu secara teori distribusinya itu uniform 0,1. Makanya di inverse transform bisa dipakai. Demikian juga ya prinsipnya itu kenapa pakai distribusi uniform 0,1, karena peluang kan antara 0 dan 1. Itu yang dimanfaatkan. Jadi dengan transformasi ini kita bisa dapatkan distribusi lain lewat transformasi. Jadi transformasi ada secara umum bisa dibedakan dua kelompok besar. Pertama, transformasi T dari uniform 01 ke satu perubahan acak X atau variabel random X. Dalam kelompok ini adalah transformasi Box-Muller yang memetakan dari distribusi uniform 01 ke normal 01. Lalu yang kedua, transformasi T perubahan acak X yang dengan PDF-nya Fx ke perubahan acak Y yang dengan PDF-nya GY. Jadi transformasi linear ini contohnya dari normal 01 ke normal mu, ini 2 misalkan. Dengan normal awalnya rata-ratanya 0, standar deviasinya misalkan 1, variannya 1, itu menjadi normal dengan rata-rata mu dan variannya 2. Atau transformasi dari normal 01 ke chi-square. Berarti yang ini transformasi dari uniform, ini transformasi dari perubahan acak lain ke perubahan acak tertentu. Ya sama kayak kemarin contoh yang Erlang itu kan dari eksponensial yang dijumlahkan. Chi-square itu kan dari normal standar yang dikuadratkan. Ya seperti itu. Nah, ini kalau lebih mudah dipahami kalau diingat kembali saat kemarin. Itu baru bisa membayangkan transformasi ini seperti apa. Dipelajari lagi yang hubungan antar distribusi. Transformasi Box-Muller ya kita bahas di sini. Itu pertama dikembangkan oleh Edward Pelham Box dan Mervyn Edgar Muller, makanya disebut Box-Muller. Jadi pengambilan sampel pseudo random
untuk menghasilkan pasangan angka acak independen dan standar distribusi normal dari sumber bilangan acak yang distribusi uniform. Jadi dari distribusi uniform ditransformasi sehingga terbentuk distribusi normal standar. Dan hasilnya itu normal standar. Di normal dengan rata-rata 0, variannya 1. Lewat transformasi seperti ini. Jadi jika U1 dan U2 itu masing-masing dari distribusi uniform 01, maka Z1 itu akar dari min 2 ln U1 cos 2 PU2 dan Z2 itu min 2 ln U1 sin 2 PU2 itu saling bebas dan masing-masing distribusinya normal 01. Jadi transformasi dari uniform ini menjadi normal 01. Ini transformasinya Box-Muller. Nah, ini yang banyak dipakai untuk membentuk normal standar. Berarti secara algoritma bangkitkan data untuk bangkitkan data normal 01 ya, normal standar. Untuk bangkitkan U1 dan U2 masing-masing dari uniform 01. Lalu tentukan Z1 adalah akar ini transformasinya min 2 ln U1 kali cos 2B U2. Z2 itu akar dari min 2 ln U1 sin 2B U2. Maka Z1 Z2 adalah data acak dari normal 01. Ada yang tahu ini kenapa kok pakai minus? Karena ln, Pak. Ya? Karena nilai ln-nya itu nanti minus, Pak. Nilai ln-nya berapa? Minus. Karena U-nya itu kan dari 0 sampai 1. Oh iya, betul. Makanya kan akar kan harus positif ya. Nilainya ini negatif, makanya harus dikasih minus. Oke, makasih. Nah, seperti itu yang algoritma tadi di sintaks R-nya seperti ini. Ini bangkitkan untuk U1-nya sebanyak N ya, N-nya 100. Ini U2. Nah, ini Z1 transformasi statis Z2 ini. Nah, Z yang dua-duanya ini adalah PDF atau berdistribusi normal standar Z1 dan Z2 ini. Kayak gitu. Saat ini ada berapa data kira-kira? Ada yang tahu? Data yang dihasilkan ada berapa? Dengan sintak ini. 100, tapi kan berarti Z1 100, Z2 100. Z-nya jadi berapa? 500, Pak. Z-nya kan berarti 200 kan ya? Kan ini digabung kan? Z itu kan bentuk vektor. Z1, Z2 digabung. Nanti bisa dilihat kalau dicoba. Ya silakan dicoba gimana? Udah dicoba belum? Pakai R-nya. Coba silakan dicoba dulu.
Sudah dicoba. Mas Yaski Manda, gimana? Coba share screen, gimana tampilannya? Lagi membuka R-nya, Pak. Oh, lagi buka. Iya. Agak lemot. Ada yang pernah sudah mencoba R Studio yang online itu, R Studio Cloud, itu kan tidak harus punya R di komputernya. Kalau Mbak Aisyah sudah? Belum, Pak. Belum. Oke, silakan coba dulu. Nggak apa-apa. Pada prinsipnya yang mata kuliah ini tuh harus sering nyoba-nyoba ini sintaknya, bisa juga mencari-cari ini sih paling gampang ini, cari source code-nya di R itu kan ada. Nah, itu dicoba sendiri, dicocokkan dengan algoritmanya, diketik sendiri. Memang harus mencoba-coba sintaksnya, kalau supaya ingat, supaya diingat, supaya gampang diingat. Saya sendiri kalau lihat rumus kadang nggak paham itu, ya dibuat programnya baru agak ngerti maksudnya. Ini berarti ngeran aja, Pak? Ya, running saja, running. Ya. Ya, dicocokkan dengan algoritmanya kan, seperti apakah cocok atau tidak. Sudah sering mencoba ada algoritma, lalu di sintaksnya bagaimana, dicoba, sudah sering nyoba belum? Masih kurang sih, Pak. Di bukunya ini De Vroije yang non uniform itu, random generate, ya kalau nggak salah judulnya itu banyak algoritma di sana. Ya itu bisa dicoba-coba. Ada algoritma gini, nanti dicoba sintaks R-nya kayak gimana, itu banyak macam-macam distribusi. Itu untuk latihan dari algoritma ke suatu program. Ya programnya terserah menguasainya apa. Baru dibandingkan, kalau kan biasanya di kayak R itu sudah ada yang hasilnya kan, misalnya lewat paket sudah ada. Tapi kan kita tidak, jangan mengandalkan paket itu, ya dicoba apa sih jalannya seperti apa, harus tahu algoritmanya. Nah dari situ kita baru bisa paham. Ya harus dicoba sendiri. Kalau dari saya mungkin nggak banyak yang bisa disampaikan. Jadi yang bisa kreativitas sendiri-sendiri yang bisa supaya lebih paham.
Sudah ada hasilnya belum? Siapa yang bisa ini? Sudah, Pak. Ya, silakan share screen ya, Pak. Kayak gimana? Izin ya, Pak. Ya, silakan. Ya, sudah mendekati ya. Nah, Kayak gitu. oke, makasih. Nah, tugas kemarin itu mau saya mirip begini, antara histogram disandingkan dalam satu satu grafik gitu. Kemudian tugasnya saya lihat dipisah-pisah, jadi nggak bisa terlihat. Jadi kalau digabung antara teori dengan hasil datanya itu kan kelihatan pas atau tidaknya itu terlihat. Nah, apa Ya, Pak. nanti berikutnya bisa dibuat seperti itu. Sudah ya. Nah, dari distribusi normal standar tadi, sudah kelihatan belum? Belum ya? Oh, saya belum share. Oke ya. Tadi kan normal 0,1 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan normal mu sigma kuadrat, nah lewat transformasi ini. Jadi dari normal standar. Oh ya, seringkali itu banyak yang keliru ya. Biasanya kan Z itu ada normal standar. Sering ada yang bilang distribusi Z gitu. Bukan ya, distribusi normal standar. Tadi ini normal standar. Untuk mendapatkan Y yang distribusinya normal mu sigma, tinggal begini saja. Mu ditambah sigma kali Z ini. Mu ini parameter lokasinya, ini yang parameter skalanya. Ini kebentuk ini. Sintaks yang kemarin masih ada kan ya, yang tugas kemarin, yang MS Bur ya. Nah, itu nanti coba transformasikan ke bentuk seperti ini. Kan kemarin masih standar, mu-nya 0 itu kan. Nah, kalau membentuk misalkan yang seperti kemarin cuma ada mu sigmanya, nah tinggal pakai ini saja. Transformasi ini, tambahkan untuk transformasi ini. Ya, gini algoritmanya. Dari nomor standar dulu, baru bikin, oh ini kurang ya, harusnya ada sigma Z-nya ini. Sigma Z ditambah mu. Sebentar, tak ini kan dulu. Ya, kelihatan ya. Oke. Jadi tadi
tinggal dari normal standar atau yang lain lah, misalkan T juga, misalkan T01 T1 gitu ya, bukan T yang standar gitu, bisa ini tinggal mau T yang ada music nya ya seperti ini aja semua. Itu semua kalau yang dari yang standar ke bentuk yang ada peraturan lokasi dan variables skalanya tinggal transformasi seperti ini. Semua distribusi yang ya T yang lain juga seperti itu caranya. Kalau yang gamma ya, yang keluarga gamma kan eksponensial juga, lalu gamma square kan termasuk ya gamma juga. Nah ini ketika hubungan yang dulu yang di StatMat itu ya, yang pelajari bisa dibuktikan itu. Jadi ketika ini normal standar, maka kuadrat dari normal standar adalah K square, jumlah dari K square kan juga K square juga. Kuadrat N di sini. Jadi dijumlahkan K square sebanyak N ya, ini hanya untuk normal standar. Apa K square? Eksponensial kemarin kan lewat transformasi inverse kan ya. Nah, kalau yang gamma bisa pakai cara kayak gini. Saya kira udah dibahas kemarin. Nah, sama kayak T, distribusi T juga dari hubungan ini kan. T kan normal standar dibagi dengan K square derajat bebas V dibagi akar dari K square derajat bebas V dibagi dengan derajat bebas V. Nah, pada distribusi T derajat bebasnya yang V ini. Lalu ke yang F, kalau F itu K square dibagi K square itu menjadi F kan. Nah, kalau mau bangkitkan distribusi F, ya bangkitkan K square dulu. Bangkitkan K square, jatuh bebasnya untuk jatuh bebasnya yang V1, V2. Nah, ini ketemunya yang 2F. Nah, kalau yang untuk normal bivariat, sama ini juga lewat transformasi. Tapi ketambahan di sini ada korelasinya. Kan supaya menjadi bivariat berarti ada korelasi ya, antara dua variabel itu saling berkorelasi. Nah, jadi bedanya di sini ada korelasi di sini sehingga kebentuk bivariat normal. Jadi bangkitkan masing-masing normal standar gitu ya, lalu transformasi X menjadi dengan seperti ini. Nah, yang Y ini ada apa namanya rho-nya, korelasinya, rho-nya, rho kali Z1 akar 1 min rho kuadrat ini kali Z2. Nah, ini ditambah mu Y. Ditambah mu Y ini kan hanya parameter lokasi. Ini sigma juga. Kalau misalkan ini normal, tetap normal 1 ya, ini nggak usah. Tinggal ini saja. Ya, ini yang menjadi bivariat dari sini, yang sehingga terbentuk ada rho-nya kan ya, ada korelasi antar variabel. Nah, dari sini sehingga dapat bivariat normal dengan mu X, mu Y, sigma X, sigma Y, korelasinya rho. Nah, lewat transformasi seperti ini.
Jadi kalau dibuat marginalnya, berarti distribusi marginal dari gabungan X, Y, X, Y tadi, yang masing-masing ini normal, mu yang ini mu X sigma kuadrat X, yang ini mu Y sigma kuadrat Y. Jadi masing-masing berdistribusi normal. Marginal dari normal ya tetap bifarad normal ya tetap normal ya, normal. Ini distribusi marginalnya. Jadi tadi untuk membangkitkan bilangan acak bifarad normal ya pakai transformasi ini. Jadi bangkitkan masing-masing normal standar, baru gunakan transformasi ini X sigma X kali Z1 tambah mu X, lalu Y sigma Y kali dalam kurung rho kali Z1 tambah akar 1 min rho kuadrat kali Z2 tambah mu Y. Jadi korelasi antar X, Y nanti sebesar rho. Nanti si algoritmanya bangkitkan 1, 2 distribusi normal standar, lalu transformasi seperti ini, X sama dengan ini, Y sama dengan ini, maka nanti hasilnya itu sudah bifarad normal. Nah seperti ini nanti coba dibuat sintaksnya ya, programnya ya. Berarti urutannya pertama kan membangkitkan normal dulu, itu yang pertama. Bangkitkan normal dengan box Muller tadi, sehingga terbentuk normal standar. Nah dari normal standarisasi tadi bisa menjadi macam-macam. Nah, dari normal standar tadi bisa menjadi K-square itu dengan mengkuadratkan tadi kan, sama dijumlahkan masing-masing itu menjadi K-square. Lalu menjadi T juga dengan merasiokan menjadi F, berarti K-square dengan K-square. Berarti kalau F berarti ada dua tahap ya, dari normal membuat normal standar, lalu dibuat K-square, lalu merasiokan menjadi distribusi F. Sama kayak T juga ada 3 tahap. Kalau ini lewat bipolar ya, lewat polar ya, tahu. Kalau yang membuat normalnya ini tadi apa namanya, dari koordinat polar yang ada cosinus tadi ke Cartesius ditransformasikan. Nah ini yang sama, itu ada untuk bifarad normal standar. Jadi kayak gini yang dari polar tadi, masing-masing bangkitkan uniform, lalu tentukan theta adalah 2 pi kali U1 dan R sama dengan min 2 log U2. Nah, yang X ini R cos theta, Y R sin theta. Nah ini masing-masing sudah, itu berarti ada bivariat X dan Y, itu ya, itu bivariat normal standar. Di gabungannya X dan Y itu jadi bivariat normal, itu yang standar. Nah kalau yang multivariat lewat transformasi seperti ini. Tadi kan yang univariat itu kan mu ditambah sigma X ya. Nah, sigma kan akar dari sigma kuadrat. Nah ketika multivariat, arti Y-nya ini ada beberapa variabel ya, arti X juga ada beberapa variabel, tidak cuma satu.
maka dicari A sehingga A kali A transpose sama dengan sigma. Masih ingat aljabar linearnya? Dekomposisi matrik masih ingat tidak? Tahu yang Cholesky? Diajari belum? Diajari nggak dulu? Dekomposisi? Oh enggak. Yang diajari apa? Dekomposisi diajari nggak? Sampai mana dulu? Yang diajar tentang ini ya, kalau apa namanya? Ya yang biasa dipakai di sini pakai Cholesky. Jadi terbentuk matriks segitiga. Jadi ini nanti bisa dipakai kan dari sigma ini dihitung di dekomposisi. Nah ini nanti dibuat ke sini. Nah kalau ini ya paling nggak di R-nya, kalau mau pakai R ya bisa cari Cholesky gitu, Cholesky decomposition, cari ada itu. Nah itu ini kan dari sigma di dekomposisi menjadi A dan ini AD, A-nya tadi dikalikan ke sini. Nah itu jadi menjadi multivariat. Jadi norma standar itu ya, saling bebas gitu ya. Norma standar saling bebas. Ketika ditransformasi dengan ini menjadi multivariat. Syaratnya apa ini supaya bisa seperti ini? Nah, ingat cari ini positif definite itu ya. Satu sigma ini harus positif definite. Kenapa? Ini kan harus supaya bisa di inverse gitu ya. Supaya bisa di inverse. Ini kan ada inverse. Nah, ini akan diingat kembali bisa di inverse itu pada kondisi apa? Ya seperti itu. Jadi ini lewat dekomposisi ini ya. Bisa dicari, dilihat lagi. Kalau belum apa, kan waktu belajar eigenvalue gitu ya, itu kan eigenvektor kan sampai ada dekomposisi. Nah itu atau gini, kalau belum tahu ya pelajari ini ya, minimal Cholesky itu kayak gimana. Nanti bisa dipakai ke sini. Jadi dari sigma tadi di dekomposisi menjadi A dan A transpose. Nah, A-nya ini digunakan untuk transformasi ke sini. Nah, input dari sigma ini, sigma harus yang ini supaya bisa diinverse seperti ini. Ya syaratnya apa? Supaya bisa diinverse. Nah, ini gunanya dulu belajar aljabar linear ya, kepakai juga di sini. Statmat ya kepakai di sini. Ya, semoga masih ingat. Ini tambahan yang kemarin saya bilang ya. Tadi ketika double eksponensial itu kan double eksponensial itu gabungan apa, sebelah kanan eksponensial, sebelah kiri juga eksponensial, tapi kebalikannya. Sehingga itu ya sudah mixer, cuma dengan bobot yang sama, setengah masing-masing. Kan metode ini kan dipakai ketika mixer gitu ya. Nah kayak gini sudah, pembagiannya kayak gini aja gampang. Sign ini tanda, jadi tandanya ini jika ini kan misalkan hasilnya negatif, ya ini jadi negatif gitu. Jika positif ya tetap positif. Ini untuk apa? Memisah, memecah ini kan mau posisi sebelah mana, kiri atau kanan gitu ya. Nah baru ini yang untuk eksponensialnya. Ini M ini tadi transformasikan untuk lokasi tinggal ditambahkan saja.
Jadi kayak gitu. Dia algoritma ya kayak gini. Karena tadi kan membagikan tadi unit apa namanya sebanyak berapa ribu kan ya, 1000, ada uniform 1000, nah ini kasih tandanya berapa, nah uniformnya ini bagi lambda, nah ini ketemu nanti seperti ini kalau secara histogramnya. Oke, terima kasih. Di yang saya upload, slide yang saya upload kemarin ada ini kan, ada yang latihan ya, bisa dicoba buat programnya. Saya tampilkan ya. Ya, kita belajar bareng-bareng ya. Ya, silakan dicoba nomor 1 dulu. Buat sintaksnya. Dimulai dari tadi yang box muller tadi. Seperti apa?